Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Farid Eka Saputra, NIM B 1220091, kemudian Rian Putra Ardiansah, NIM 92, kemudian Muhammad Arifin, NIM 105, kemudian Muhammad Idris, NIM 106, dan terakhir Fauzan Janutama, NIM 108. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis PT Goto atau Gojek Tokopedia. Baik, selanjutnya mengenai deskripsi perusahaan. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk adalah perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang mengintegrasikan 3 layanan utama. Yang pertama, Gojek, yaitu layanan on-demand dan transportasi. Kedua, Tokopedia, yaitu platform e-commerce. Dan Goto Finansial, yaitu layanan keuangan digital. Goto membentuk ekosistem digital yang saling terhubung satu sama lain dan mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas, belanja online, transaksi keuangan, hingga pemberdayaan UMKM. Kemudian melalui kolaborasi layanan dalam satu ekosistem, Goto bertujuan meningkatkan efisiensi, memperluas akses teknologi, dan memberikan dampak ekonomi bagi jutaan pengguna, mitra diver, serta pelaku bisnis di Indonesia. Selanjutnya mengenai visi dan misi. Visi organisasi adalah memberdayakan kemajuan untuk semua orang dalam ekosistem. Visi usulan dari kami yaitu menjadikan ekosistem berkelanjutan yang memberdayakan semua orang untuk maju bersama melalui inovasi, teknologi, dan kolaborasi. Kemudian mengenai misi PT Goto yaitu membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian membantu mitra diver, merchant, dan UMKM agar dapat berkembang, serta memajukan ekosistem digital dan teknologi. Kemudian mengenai misi usulan kami yaitu memberikan layanan yang inovatif, aman, dan mudah diakses untuk semua orang. Kemudian mendukung pertumbuhan mitra dan pelaku usaha melalui teknologi yang inklusif, menciptakan pengalaman pelanggan terbaik dengan komitmen pada kualitas dan kepercayaan. Kemudian membangun ekosistem berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta mengedepankan kolaborasi dan pemberdayaan sebagai dasar kemajuan bersama. Baik, selanjutnya mengenai analisis eksternal makro. Yang pertama, politik. Kebijakan pemerintah terkait ekonomi digital seperti percepatan transformasi digital, pengembangan UMKM, dan inklusif keuangan mendukung Goto. Kemudian mengenai regulasi transportasi online seperti tarif ojek online, keselamatan, dan standar layanan mempengaruhi operasional Gojek. Kemudian mengenai faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil meningkatkan daya beli dan penggunaan e-commerce serta layanan on-demand. Kemudian inflasi dan kondisi makro global mempengaruhi biaya operasional, ongkos logistik, dan perilaku konsumen lebih sensitif harga. Kemudian mengenai sosial, perubahan gaya hidup digital, masyarakat makin terbiasa belanja online, pesan makanan, dan transaksi cashless. Kemudian mengenai budaya promosi minded, Indonesia membuat konsumen sangat sensitif terhadap diskon, tantangan untuk menjaga profitabilitas. Selanjutnya, faktor teknologi. Inovasi AI, Big Data, dan Machine Learning memungkinkan personalisasi layanan, optimasi rute, dan peningkatan efisiensi operasional Gojek atau Tokopedia. Pertumbuhan infrastruktur internet memperluas pasar ke daerah non-kota besar.
Kemudian legal. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP menuntut GoTo meningkatkan standar pengamatan data konsumen. Peraturan fintech perbankan mempengaruhi GoPay, GoPayLater, dan layanan keuangan lainnya. Selanjutnya analisis eksternal mikro. Yang pertama ada pelanggan. Segmen utama mencakup pengguna layanan mobile, jutaan merchant Tokopedia, serta pengguna fintech. Mereka sensitif harga, mengutamakan kenyamanan super app, dan menyukai platform dengan jaringan merchant serta logistik yang luas. Retensi sangat bergantung pada kekuatan ekosistem GoTo dan promo besar tetap diperlukan meski menekan margin. Yang kedua, pesaing. Shopee mendominasi e-commerce dan menekan Tokopedia lewat kampanye serta harga agresif. Grab dan pemain lokal bersaing di mobilitas dan food delivery. TikTok Shop, marketplace vertikal, serta pemain logistik dan fintech khusus memperketat kompetisi. Perubahan strategi Bukalapak menunjukkan tingginya tekanan pasar. Yang ketiga, pemasok dan mitra. Driver atau kurir memiliki daya tawar tinggi jika pendapatan turun. Merchant mudah berpindah platform bila biaya atau jangkauan tidak sesuai. GoTo juga bergantung pada mitra teknologi, cloud, AI, perbankan, serta operator telekomunikasi untuk mendukung layanan dan pengembangan teknologi. Yang keempat, perantara pemasaran dan distribusi. Platform digital, iklan, dan afiliator penting, namun biaya akuisisi pelanggan tinggi. Logistik internal dan mitra pengiriman sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kelima, ancaman produk pengganti. Pengguna mudah beralih ke Shopee, Grab, TikTok Shop, serta layanan pembayaran dan sosial e-commerce baru. Yang keenam, kekuatan tawar-menawar. Pembeli memiliki kekuatan tinggi karena biaya pindah rendah. Merchant dan driver juga memiliki daya tawar, ketergantungan pada penyedia teknologi bervariasi. Analisis eksternal mikro atau analisis industri. Yang ketujuh, regulasi dan publik. Operasional dipengaruhi aturan transportasi online, perlindungan konsumen, dan regulasi vintage seperti KYC dan perlindungan data. Yang kedelapan, bukti kinerja dan sinyal pasar. GTV dan pendapatan GoTo tumbuh dengan arah profitabilitas positif. Namun, persaingan regional tetap ketat dengan dominasi Shopee. Yang kesembilan, rekomendasi strategis. Perkuat integrasi ekosistem, tingkat layanan merchant dan logistik, efisiensi pemasaran, kembangkan vintage dan AI, jaga kesejahteraan driver, dan pertimbangkan peluang konsolidasi. Analisis internal, strengths, kekuatan. Yang pertama, pendapatan dari segmen produk rumah tangga dan perawatan pribadi meningkat sebesar lebih 12% dari 2023 sampai 2024. Yang kedua, pembelian rata-rata pelanggan meningkat dari 25.000 menjadi 32.000, lebih 28%. Yang ketiga, promosi produk, diskon, bundle, mendorong pertumbuhan penjualan sebesar lebih 15%. Yang keempat, perputaran persediaan membaik dari 5,5 kali menjadi 6,3 kali per tahun, lebih 15%. Yang kelima, pendapatan per karyawan meningkat sebesar lebih 10%. Yang keenam, rasio utang terhadap total aset tetap rendah di bawah 35%. Yang ketujuh, pengeluaran iklan meningkat sebesar lebih 12% pada tahun 2024. Yang kedelapan, tim R&D secara aktif meluncurkan produk baru, misalnya Top Coffee Floridina. Yang kesembilan, semangat kerja karyawan kuat dengan lebih dari 30.000 karyawan di seluruh negeri. Analisis internal, weakness, kelemahan. Yang pertama, pabrik-pabrik utama terkonsentrasi di Jawa Timur yang rentan terhadap gangguan logistik. Yang kedua, pendapatan di segmen premium turun sebesar kurang 8% dari 2023 sampai 2024. Yang ketiga, waktu tunggu pengisian stok untuk pengecer rata-rata 10-15 menit. Yang keempat, kami belum memiliki platform e-commerce global resmi. Yang kelima, pendapatan ekspor menurun sebesar kurang 5%.
pada tahun 2024 karena fluktuasi nilai tukar. Yang keenam, waktu pengiriman pemasok melambat menjadi rata-rata 2,5 hari. Yang ketujuh, inovasi pengemasan tertinggal dengan 70% menjadi masih terbuat dari plastik. Yang kedelapan, terakhir, beberapa fasilitas produksi memerlukan renovasi untuk memenuhi standar modern. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan strength. Pendapatan dari segmen rumah tangga dan personal care naik 20%. Yang kedua, rata-rata pembelian pelanggan naik 28%. Yang ketiga, promosi produk bundling mendorong pertumbuhan sales 15%. Yang keempat, perputaran persediaan meningkat 15%. Yang kelima, pendapatan per karyawan meningkat 10%. Yang keenam, rasio utang terhadap total aset rendah di bawah 35%. Yang ketujuh, tim R&D aktif meluncurkan produk baru, misal Top Coffee Floridina. Yang kedelapan, modal karyawan kuat dengan lebih dari 30.000 karyawan. Selanjutnya kelemahan, weakness. Yang pertama, pabrik utama terkonsentrasi di Jawa Timur, rentan pada disrupsi logistik. Yang kedua, pendapatan di segmen premium turun 8%. Yang ketiga, waktu tunggu restocking untuk retail rata-rata 10-15 menit. Yang keempat, belum memiliki platform e-commerce global resmi. Yang kelima, pendapatan ekspor turun 5% karena fluktuasi kurs. Yang selanjutnya, waktu pengiriman pemasokan melambat menjadi rata-rata 2,5 hari. Yang selanjutnya, inovasi kemasan tertinggal 70% masih dari plastik. Yang selanjutnya, beberapa fasilitas produksi memerlukan renovasi. Untuk selanjutnya, peluang opportunities. Yang pertama, pengguna internet dan smartphone naik 12%. Yang kedua, layanan fintech GoPay Go Invest tumbuh 15%. Yang ketiga, merchant UMKM bertambah 20%. Yang keempat, permintaan pengiriman cepat naik 25%. Yang kelima, ekspansi ke kota baru buka pasar 10%. Yang keenam, kerjasama digitalisasi pemerintah tambah kontrak 8%. Yang ketujuh, membership atau subscription meningkat 18%. Yang selanjutnya, ancaman threats. Yang pertama, persaingan ketat, turunkan margin 10%. Yang kedua, regulasi pajak dan fintech, potongan laba 5%. Yang ketiga, ketergantungan mitra logistik, turunkan keandalan 7%. Yang keempat, risiko kebocoran data kerugian 4-6%. Yang selanjutnya, inflasi dan suku bunga, kelemahan daya beli 8%. Dan yang terakhir, pergeseran konsumen ke offline, kurangi penggunaan 10%. Baik, untuk selanjutnya analisis BCG. Yang pertama, hold, pertahankan, jaga pangsa pasar yang ada dengan investasi yang sepadan. Yang kedua, investasi, lakukan investasi besar untuk pertumbuhan lebih lanjut melawan bersaing dan inovasi. Keuntungan yang didapat biasanya langsung diinvestasikan kembali. Selanjutnya, build, bangun, lakukan investasi yang sangat agresif untuk dan mengubahnya menjadi start. Ini adalah strategi berisiko tinggi merebut pangsa pasar. Selanjutnya, device, lepaskan, jika jalan untuk menjadi pemimpin pasar tidak jelas atau terlalu mahal, lebih baik jual atau hentikan produk ini untuk mengalokasikan dana ke tempat yang lain yang lebih menjanjikan. Selanjutnya, harvest, panen, kurangi investasi hingga tingkat minimal hanya untuk memelihara atau pemeliharaan dan perah keuntungan semaksimal mungkin. Uang dari sini
digunakan untuk mendanai start dan question. Selanjutnya, hold, pertahankan. Jika produk masih sangat stabil, pertahankan dominasi tanpa investasi besar. Selanjutnya, divest, lepaskan. Jual unit bisnis atau hentikan produk likuidasi. Ini adalah strategi yang paling umum untuk kategori DOX. Yang selanjutnya, harvest, panen. Hentikan semua investasi dan ambil sisa keuntungan yang ada sebelum produk tersebut benar-benar mati. Yang selanjutnya ada alternatif strategi. Yang pertama, strategi agresif, ekspansi pasar agresif, diversifikasi produk. Yang ketiga, investasi besar R&D. Yang keempat, market leadership. Yang selanjutnya, strategi diversifikasi produk. Yang pertama, diversifikasi produk pasar. Yang kedua, stabilkan posisi pasar. Yang ketiga, inovasi terukur. Yang selanjutnya, strategi konsolidasi. Yang pertama, konsolidasi bisnis. Yang kedua, efisiensi maksimal. Yang ketiga, fokus profit center. Yang keempat, kurangi ekspansi. Yang selanjutnya, strategi pertumbuhan, perkuat kompetensi inti. Yang kedua, tingkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, leverage peluang pasar digital. Yang keempat, ekspansi selektif. Yang kelima, partnership strategis. Yang selanjutnya, strategi stabilitas, yang pertama, pertahankan posisi. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, perbaikan bertahap. Yang keempat, selective growth. Yang selanjutnya, reverse strategi. Selanjutnya, cut loss. Selanjutnya, minimal investment, cari buyer partner design. Yang selanjutnya, strategi turnaround. Yang pertama, restrukturisasi internal. Yang kedua, fokus core competence. Yang selanjutnya, perbaikan efisiensi. Yang selanjutnya, partnership merger. Yang selanjutnya, strategi defensif. Yang pertama, proteksi aset. Yang kedua, cost reduction. Yang ketiga, fokus survival. Yang keempat, divestasi selektif. Yang selanjutnya, strategi likuidasi. Yang pertama, strategi jual aset, divestasi penuh, tutup bisnis. Oke, selanjutnya adalah analisis terpilih. Yang dipilih adalah penetrasi pasar seperti tabel di samping. Interpretasinya adalah Gotoh berada dalam kondisi sangat prospektif untuk memperluas pasar dengan cara meningkatkan intensitas promosi, memperkuat ekosistem super app, memperbesar akuisisi penggunaan baru, dan mempertahankan pelanggan existing. Strategi ini cocok untuk meningkatkan volume transaksi dan memperkuat posisi Gotoh di pasar e-commerce, on-demand, dan vintage. Lalu ada pengembangan produk seperti tabel di samping. Interpretasinya adalah strategi pengembangan produk penting bagi Gotoh untuk meningkatkan value bagi pengguna dan merchant. Gotoh dapat berfokus pada pengembangan fitur logistik, layanan keuangan baru, optimasi super app, dan peningkatan kualitas layanan agar tetap unggul di tengah kompetisi ketat. Lalu ada pengurangan seperti tabel di samping. Interpretasinya adalah strategi pengurangan diarahkan untuk menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi logistik, mempercepat lead time, dan memperbaiki kualitas internal tanpa mengeluarkan investasi besar yang tidak mendesak. Tujuannya agar Gotoh tetap kompetitif dan menjaga profitabilitas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.